I know gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl dan kali ini kita kedatangan apalagi Ryzen 3 3200G, bisa di-pause dulu untuk dilihat. Di sini kita menggunakan 4 core 4 thread dan juga 65 watt TDP maksimum ya. Untuk frekuensi base-nya itu ada di 3,6 GHz dan boost-nya ada di 4 GHz ya. AMD Ryzen 3200G ini menggunakan soket AM4 ya teman-teman, dan juga ini rilis di 2019. So nggak perlu lama-lama lagi, kita tes iGPU dari Ryzen 3200G ini. Ya, ini adalah pengetesan dari Ryzen 3 3200G ya. Ini kita menggunakan Ryzen 3200G dengan RAM 16GB. Di setting grafik low semua, dan kita matikan untuk VSync-nya. Kita lihat kita bisa dapat berapa FPS. Di sini kita dapat di 50, 53, 54. Ya, dimana ini masih playable banget ya. Tapi lagi-lagi ini adalah iGPU ya teman-teman. Ini tergantung dari settingan speed RAM kalian dan juga game yang akan dimainkan. Kita coba nih untuk settingnya, kita rubah grafiknya menjadi lowest, mungkin bisa ngebantu FPS-nya nyentuh di 60. Yes, kita bisa dapat 60 di lowest tadi, cuman ternyata di beberapa scene doang ya, dimana tapi ini bisa tetap playable ya teman-teman. Ini masih oke banget, masih enak banget untuk dipakai buat main, di Sender ini. So nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan Ryzen 3 3200G. Kita menggunakan RAM 16GB dan di sini kita atur settingannya dulu ya. Untuk setting grafiknya dulu, kita di sini 1366768p, VSync di off, dan untuk quality-nya wala kita di low aja ya. Apply. Oke. Nah, untuk Watch Dogs 2, ntar dulu, ini udah ke save belum nih settingannya nih? Kenapa tadi ngebug gitu? Oke, udah di low. Watch Dogs 2 kita dapat di 2930 FPS. Wow, tapi banyak stutter ya teman-teman ya. Ini banyak banget stutter di setting 1366768p. Mungkin kita bisa bantu lagi ya untuk turunin quality-nya dari resolusi di 720p mungkin. Yes. Oke, di 720p dia dapat stabil di 30 fps dengan ada stutter ya. Kalau buat main rada kurang nyaman sih. 30 fps itu banyak micro stutter, dan bukan micro lagi sih, ini malah gede stutter ini. Lumayan ya, lumayan stuttery, ada di 30-an fps, kadang drop ke 20, kadang drop ke 19, seperti itu. Ini kita menggunakan RAM 16GB di speed 3000 MHz ya. Sebenarnya masih ya bisa dihitung playable ya, cuman kurang nyaman aja karena banyak micro stuttering dari settingannya ini ya. Mungkin kita di 1366768p, tapi untuk pixel density-nya bisa kita turunin ke 50 mungkin. Kita coba ya. Yap, kita nyentuh tertinggi di 36, tapi tetap kita dapat micro stuttering seperti ini. So, kita lanjut aja ya ke pengetesan selanjutnya. Ya, ini adalah pengetesan dari Ryzen 3 3200G menggunakan RAM 16GB 3000 MHz di settingan 1366768p. Dan untuk settingan quality-nya kita setting di very low ya teman-teman. Langsung kita tes saja. Di sini kita dapat FPS di di 48, 49 sampai 50-an.
kadang ada rada drop sedikit di 30-an, yang dimana ini masih playable ya, masih oke, masih bisa dimainin, masih nyaman. Kita testing dulu aja. Masih aman untuk dimainin, masih kita bisa nikmatin untuk story-nya. Masih aman banget ya untuk dimainin, masih nyaman menggunakan Ryzen 3 3200G ini. Cet. Kakinya pegel dia. Oke, ini pengetesan Alan Wake bisa dapat di FPS 40-an, 30 sampai 50 FPS. Ya, masih oke banget ya. Masih aman banget. Oke. Sip, kita bisa lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan Ryzen 3 3200G menggunakan RAM 16GB di speed 3000 MHz. Kita langsung cek lagi untuk settingan grafiknya. Di Gamestry ini kita pakai 136768p. Ini setting di very low aja, kita di low. Yes, kita langsung cek di low kita dapat berapa FPS. Wow, dropnya lumayan banget, banyak micro starter ya. Kita bisa di 39, 37, 40. Tapi dengan ya pasti ada starter seperti tadi. Tapi ini masih oke juga loh, masih playable juga, masih nyaman. Mungkin kalau kalian mau lebih nyaman lagi untuk grafiknya, ini bisa dirubah untuk resolution scale-nya diturunin sedikit, mungkin di 80. Cuman rada blurry pasti sedikit. Coba kita lihat. Nah, kita bisa dapat berapa tuh? Kita bisa dapat di 50 fps. Kita bisa dapat 50 fps di Ryzen 3 3200G ini. 40 sampai 50 fps. Ya, seenggaknya lebih stabil dari yang tadi, nggak drop ke 20 ya. Cuman kucingnya rada-rada blurry itu ya, bisa dilihat pinggir-pinggirnya. Tapi buat rakitan carry hore, buat pilihan banyak orang yang ingin hemat daya tetap bisa main game, ini Ryzen 3200G masih oke sih. Masih bisa dipakai juga untuk harian dengan ya TDP yang hanya 65 watt. Untuk PC dengan iGPU yang lumayan powerful seperti ini, ya bisa jadi pilihan juga lah. So, ya untuk pengetesan stray ini hasilnya cukup memuaskan ya. Masih sama dengan game-game lain, kita nggak bisa nyentuh di 60 fps, tapi untuk ya menyesuaikan budget ini udah worth it banget di 2024. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kembali lagi, ini adalah pengetesan dari Ryzen 3 3200G. Ini kita ada game baru yaitu Caravan Sandwich. Kita cek untuk quality gambar ini, FPS-nya kita bisa di unlock nggak sih? Nah, di unlimited, low quality, FSR di balance. FSR kita onin dan kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Di sini kita bisa dapat di 50-an FPS. Dimana ini oke banget, masih playable banget di resolusi 768p. Ryzen 3200G dengan 16GB RAM ini masih oke banget. Bisa dapat di 40-an FPS ke atas tuh udah playable ya. Untuk gamer-gamer ya budget rendah, carry hore, ini kita masih oke banget. iGPU-nya si Ryzen 3 3200G seperti itu. Kita bisa lihat wandering seperti ini. Kita jalan-jalan, kita cek cloud sana. FPS paling dropnya ada di 39, tadi nyentuh di 39. Tapi ini masih oke banget untuk main, dan ya ini bukan game kompetitif banget, jadi masih bisa jadi salah satu pilihan kalian ya. Ya, sekian pengetesan dari Ryzen 3 3200G. Mungkin untuk gaming di 720 atau 768p ini masih oke banget ya. So, kita coba diskusi di komen di bawah ya. Jangan lupa yang suka konten seperti ini, klik like, comment, dan subscribe. As always, Daryl Denny signing out. Thank you for watching. See you in the next video. And I'll go